Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran matematika. Pembelajaran tentang pecahan. Pecahan itu kalau kita pikirkan ya, ibarat piring yang jatuh dari meja ya, terus piring itu pecah. Ada beberapa bagian, ya puing-puing itu disebut pecahan. Nah itu secara logikanya ya, pecahan. Nah, apakah itu disebut pecahan yang dimaksudkan dalam pembelajaran kita hari ini? Atau contoh lain? Buah apel dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Apakah itu disebut pecahan? Nah, mari kita bahas. Oke. Nah, anak-anak, pembelajaran kita tentang pecahan, ya. Apa sih pecahan menurut dalam teorinya itu seperti apa ya pecahan itu? Nah, pecahan, bilangan pecahan. Yang dimaksud di sini adalah bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri atas dua angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai pembagi atau penyebut. Pembilang pecah, bilangan pecahan mempunyai bentuk A per B, dengan B tidak sama dengan 0. Kalau B sama dengan 0, maka hasilnya 0. Di mana A juga disebut pembilang enumerator dan B disebut penyebut denominator. Itu bahasa Inggrisnya. Jenis-jenis bilangan pecahan. Berikut adalah jenis-jenis bilangan pecahan. Pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Contoh, 1/3, 2/3, 1/10. Itulah contohnya. Ya, ini contohnya. Berikut membaca bilangan pecahan. Bilangan ini disebut dibaca 1/6. Yang berikut, bilangan ini dibaca 2/5. Berikut, bilangan ini dibaca 3/8. Yang berikut, bilangan ini dibaca 4/7. Nah, inilah bilangan tersebut. Ya, kalau 1/6 itu dalam bentuk gambarnya yang seperti ini. 1/6. Artinya yang diarsir itu 1/6 yang tidak diarsir. Yang berikut 2/5. 2 bagian yang diarsir dari 5 bagian yang sama besar. Dari 8 bagian yang sama besar, ada 3 bagian yang diarsir. Itu artinya 3/8. Nah yang berikut, dari 7 bagian yang sama besar, ada 4 bagian yang diarsir. Itulah nilai 4/7. Pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas pecahan bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Contoh, 4/1/3. Pecahan bilangan bulat, yaitu 4, pembilangnya disebut yaitu bilangan 1 dan penyebutnya yaitu bilangan 3. Itu 4/1/3. Sedangkan 2/3 pecahan bilangan bulat disebut yaitu bilangan 6, pembilangannya bilangan 2, penyebutnya itu bilangan 3. Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan yang didapat dari hasil pembagian suatu bilangan dengan angka 10, angka 100, angka 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Contoh, 0,3 sama dengan 5/10 diperoleh dari 3 dibagi 10. 0,50 itu sama dengan 50/100. Ya, 50
50/100. Diperoleh dari 50 dibagi 100. Tuh. Nah, gambar pecahan nih, bentuk pecahan 1/4. Artinya 1 dari 4 bagian yang sama itu hanya 1 yang diarsir. Ini 2/4. Dari gambar itu ada 2 bagian yang sama besar, ya. Dari 4 bagian, 2 bagiannya yang diarsir, hanya 2 bagian, berarti 2/4. 3/4, artinya dari 4 bagian yang sama besar, 3 bagian yang diarsir, ya. 2/6, dari 6 bagian yang besar, sama besar, hanya ada 2 yang diarsir, ungu. 3/6, dari 6 bagian yang sama besar, ya, ada 3 bagian yang diarsir ungu. Ungu apa pink ya? Ya, keunguan dah. Yang berikut 5/6. Dari 6 bagian yang sama besar, ya, 5 bagian yang diarsir atau diberi warna. Tuh. Nah, berikut. Nah, ini 1 kue sama dengan 4/4 kue. 1 kue dipotong menjadi 4 bagian. Artinya 1 bagian itu nilainya 1/4. Nah, tuh sisa 3/4. Kalau 1/4-nya dimakan, diambil, berarti sisa 3/4. Yang berikut, nah ini sudah dijelaskan tadi ya. Nah ini pizza. Kalau 1 pizza ya masih belum dibagi, kalau dibagi sama besar seperti pada gambar itu, nilai sebagiannya itu 1 bagiannya itu 1/4. Karena hanya dibagi 4. Jika ambil 1 bagiannya berarti 1/4. Gitu. Nah, yang berikut, apa itu pecahan senilai? Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar pertama 1/2, gambar kedua 2/4, gambar ketiga 3/6, gambar keempat 4/8, gambar kelima 6/12. Perhatikan daerah yang diarsir ataupun daerah yang tidak diarsir. Daerah yang diarsir maupun daerah yang tidak diarsir memiliki nilai yang sama. Kalau gambar pertama, daerah yang diarsir yaitu 1 dari 2. Karena dari 2 bagian yang sama besar, hanya 1 yang diarsir. Begitu juga dengan gambar yang kedua. Ada 4 bagian yang sama besar. 4 kotak yang sama besar. Terdapat 2 bagian yang diarsir. Begitu juga dengan gambar yang ketiga. Ada 6 kotak. Terdapat 6 bagian yang sama besar. Dari 6 bagian sama besar itu, hanya ada 3 bagian yang diarsir. Begitu juga seterusnya. Ya. Daerah persegi panjang pada gambar di atas dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Bilangan di bawah masing-masing gambar menunjukkan luas daerah yang diarsir. Karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar tersebut sama, maka pecahan 1/2, entah 2/4, 3/6, 4/8, 6/12 itu bernilai sama dan disebut pecahan-pecahan senilai. Jadi pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis berbeda tapi mempunyai nilai yang sama. Pecahan senilai disebut juga ekuivalen. Yang berikut, cara menentukan pecahan senilai. Nah, pertama dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya adalah bilangan 1/2 kalau dikalikan dengan bilangan yang sama, contohnya 2, ya. Berarti pembilang dikalikan dengan 2, penyebut dikalikan dengan 2. 1 kali 2, pembilang 1 kali 2, penyebut 2 dikali 2, sama dengan 2/4.
1/2 sama dengan 2/4. Artinya apa? 1/2, bilangan 1/2 sama nilainya dengan bilangan 2/4. Pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan dengan angka 2. Contoh lainnya adalah sebagai berikut. Pertama, 1/2. Nah, mau dikalikan dengan angka 3. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka 3. Maka hasilnya 3/6. 1/2 sama nilainya dengan 3/6. Yang berikut, 1/2 sama nilainya dengan 6/12. Karena pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka 6. Yang angka yang sama. Yang berikut. Jadi, ya, bilangan 1/2, 2/4, 3/6, 6/12 adalah pecahan senilai. Menentukan pecahan senilai dengan cara membagi bilangan dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya, 2/4. Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau kita lihat, berarti dibagi 2 ya, pada gambar. Pembilang dibagi dengan 2, penyebut dibagi dengan 2. 2/4 nilainya sama dengan 1/2. Pembagian ini adalah untuk mencari menyederhanakan pecahan. Nah, berikut 4/8. Sama nilainya juga dengan 1/2. 4/8, 1/2. Cara memperolehnya, bilangan 4 dibagi 4, bilangan 8 dibagi 4. Hasilnya 1/2. 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Maka hasilnya 1/2. 4/8 nilainya sama dengan 1/2. Begitu juga dengan nilai bilangan 6/12. Sama juga dengan nilainya 1/2. Bila dibagi dengan angka 6, hasilnya sama, nilainya sama. Nah, itu saja ya, anak-anakku sekalian. Pembelajaran sampai di sini dulu. Kiranya pembelajaran ini dapat bermanfaat dan juga bisa menambah pengetahuan kalian tentang bilangan pecahan. Thank you. Terima kasih.